Sebagai utusan Presiden sekaligus adik dari Presiden Prabowo menyatakan adanya sumber dana yang luar biasa untuk tambahan anggaran APBN. Kalau nggak ada petugas pajak nakal, nggak ketemu juga nih perusahaan nakal. Jadi betul. Kita harus seimbang nih, artinya dua-duanya diproses baik aparatnya maupun. Jadi pernyataan Hasyimi jadi dilema buat dia sendiri. Kalau dia tidak lakukan, jadi bumerang buat dia sendiri. Pemerintah selama ini memang punya problem serius di soal transparansi data ya, keterbukaan informasi itu memang menjadi tantangan. Dibuka aja siapa saja itu, begitu kan? Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cita, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adopi, bersama kita melangkah Prof.Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo, apa kabar sahabat Suara Kebenaran? Kembali bersama ADR TV di program Suara Kebenaran, program yang selalu menyuarakan kebenaran di tengah banyaknya fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dan kali ini bersama saya Anastasia Putri. Sahabat kebenaran, kita tahu baru-baru ini Hasyim Joyo Hadikusumo membawa kabar baik. Sebagai utusan Presiden sekaligus adik dari Presiden Prabowo menyatakan adanya sumber dana yang luar biasa untuk tambahan anggaran APBN. Merujuk laporan dari Jaksa Agung Muda, ditemukan adanya potensi pemasukan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dana ini berasal dari denda dari 300 pengusaha kelapa sawit yang nakal yang tidak memiliki NPWP dan rekening bank di Indonesia. Ini artinya selama ini banyak pengusaha yang tidak bayar pajak. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam bisnis kelapa sawit dan bagaimana cara optimalisasi penerimaan negara melalui non-pajak? Kita akan bahas dalam Suara Kebenaran bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kita kali ini. Kami perkenalkan, yang pertama ada Mas Emerson Yunto selaku aktivis anti korupsi. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Dan berikutnya ada Bang Uco Sky Kadafi selaku Direktur Center for Budget Analysis. Apa kabar Bang Uco? Baik sekali. Sehat ya? Sehat. Selalu semangat dong Bang Uco. Iya. Dan terakhir saya perkenalkan juga ada Mas Badiul Hadi selaku peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Apa kabar Mas Badi? Baik Mbak. Ya. Oke, ini ada 2 Mas dan 1 Bang ya. 2 Mas 1 Bang. Oke, ini kita senang sekali hari ini kita bertemu dengan para pegiat korupsi. Gimana nih Bapak-Bapak melihat di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama pemerintahan Prabowo sudah banyak nih koruptor yang disikat habis nih. Gimana pendapatnya? Ya, kalau ini kan apa ya, kita sebut masih fase bulan madu ya. Bulan madu itu kan pastinya akan ada janji, kerja, target, program yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru. Dalam ini pemerintahan Prabowo. Jadi ada beberapa isu yang mungkin menarik untuk dicermati, isu soal pemberantasan korupsi, yang kemudian yang kedua isu soal optimalisasi penerimaan negara. Karena kenapa ini menjadi isu yang cukup kuat muncul? Pertama kan negara ini lagi butuh banyak uang ya terkait dengan banyak program-program Pak Prabowo ya, misalnya melanjutkan IKN, kemudian program makan siang gratis yang membutuhkan uang yang tidak sedikit gitu ya. Jumlahnya bahkan sampai ratusan triliun. Nah, kemudian di sisi yang lain juga dalam setiap kampanyenya Pak Prabowo sebelum menjadi presiden terpilih, itu kan isu soal korupsi itu selalu didengungkan. Nah, kayaknya dia mau kombinasi itu. Jadi di satu sisi berupaya mungkin ya menjerat pelaku korupsi, sisi yang lain juga pemasukan keuangan negara menjadi lebih optimal. Makanya salah satu ide yang kemudian muncul itu kan juga sebenarnya berasal dari laporan atau kajian dari BPKP yang soal 300 triliun ini yang sebenarnya bisa dimaksimalkan gitu ya, dikumpulkan untuk penerimaan keuangan negara. Jadi ini menarik sebenarnya jadi bahan yang diskusi yang juga penting juga kita cermati ya. Selama paling tidak setahun atau paling enggak 100 hari programnya Pak Prabowo. Oke, Bang Uco, ini tadi kita juga dengar ya pernyataan dari Pak Hasyim
Untuk para pengusaha kelapa sawit yang nakal, ini ada pilihan daripada masuk bui, mendingan bayar dendanya. Nah, menurut Bang Ucok sendiri dengan pernyataan Pak Hasim seperti apa? Sebetulnya ini sebuah ancaman aja ya, ancaman gitu ya. Kenapa saya bilang sebuah ancaman? Pak Hasim punya datanya enggak? Kayak gitu ya. Karena kalau masalah bicara tentang kelapa sawit, kita itu sejak tahun 2014 itu udah punya namanya Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum, iya namanya itu Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, itu di situ tim pengarahnya itu ada 7 menteri di situ, kayak gitu ya, 7 menteri kayak gitu. Itu kayak Badan Layanan Umum dan mereka lah ini sama kayak OJK. OJK itu ngambil duitnya dari perbankan. Kalau ini ini Badan Pengelola atau BPD PKS nih. Oh, PKS juga nih. BPD PKS ini gitu ya, disingkat BPD PKS ini, dia ngambil uangnya itu ya, itu dari perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi mereka itu menghimpun, mengolah dan mengembalikan lagi kepada perkebunan kelapa sawit gitu. Misalnya tahun 2013 ini mereka itu dapat 34 triliun. Dapat itu. Sedangkan OJK aja perbankan itu hanya dikasih 2003 ini hanya 8 triliun loh. Ini 34 triliun dapat ini. Jadi kalau saya 300 triliun mau diambil sama mau dicari oleh Hasim gitu. Datanya dulu. Datanya kayak apa bentuk datanya itu? Kayak gitu kan? Apakah tidak membayar pajak kah gitu? Atau atau masalah pajak gitu kan? Ini kalau masalah pajak itu ruwet. Kayak gitu, sangat ini berbelit-belit pajak kita ini, kayak gitu. Itu akan susah untuk mencari 300 triliun itu kalau hanya melalui pajak. Tapi kalau ini dari laporan Jaksa Agung Muda ini. Itu. Iya. Ya kalau Jaksa Agung Muda berarti kalau ada data gitu kan, berarti bukan pajak berarti transaksi apa nanti itu gitu loh. Kan ini hanya akan mengambil dari kelapa sawit tapi kan pajaknya, tapi pajak model apa gitu. Itu yang harus dijelaskan dulu. Pajaknya model apa sih? Yang kita belum tahu itu. Artinya sebenarnya masih perlu diperjelas ya. Soal 300 triliun itu dapat dari mana? Walaupun memang di beberapa statement tadi dimunculkan soal dia tidak punya NPWP, atau misalnya juga mengambil dari denda-denda gitu ya, atau retribusi yang harusnya dibayarkan oleh para pengusaha itu. Saya sendiri sih sebenarnya percaya Bang Ucok, mereka pasti punya data. Iya. Cuman bagaimana memastikan 300 triliun itu karena itu angka yang besar juga. Betul, ya. Mas Badi gimana komentarnya dengan 300 triliun ini? Ya, saya kira itu potensi ya. Potensi itu bisa loss, bisa enggak, kan kayak gitu saja. Yang penting tadi pemerintah dalam posisi ini, misalnya pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu harus punya base data yang betul-betul konkret ya. Dan misalnya ini kalau ini adalah hasil telaah yang dilakukan oleh BPKP maupun kejaksaan, itu harus clear betul kan ya. Itu jangan sampai justru ini akan menimbulkan problem baru bagi pengusaha kelapa sawit di Indonesia ya. Karena ini kan semacam ultimatum kecil ya yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pengusaha sawit. Kalau enggak mau kita penjara kan kayak gitu. Dalam tanda kutip kan begitu ya. Nah, ini atau lebih baik bayar denda. Ya, atau lebih baik bayar denda. Nah, dendanya itu kayak apa? Kan gitu. Apakah itu denda bentuknya retribusi, pajak atau apa? Itu harus clear dulu semuanya. Jadi komponen-komponen denda itu apa saja itu kan harus konkret kan kayak gitu. Karena nanti kan mekanismenya ini kan akan masuk ke pendapatan negara kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kemudian pemerintah betul-betul menyiapkan mekanisme yang lebih komprehensif terkait dengan analisis potensi 300 triliun dari sektor perkebunan sawit tadi itu kan kayak gitu. Tapi yang menarik ini juga 300 triliun ini dari 300 pengusaha. Betul. Ya, itu yang ketahuan ya. Ya. Nah, itu baru yang terdata ya. Yang terdata kan kayak gitu. Karena kalau ada data nggak kira-kira pengusaha kelapa sawit ini berapa totalnya dari sekian pengusaha kelapa sawit? Apakah semuanya juga seperti pengusaha nakal ini? Kira-kira Bang Ucok ada data terkait dengan ini? Wah, kalau pengusaha itu itu banyak pengusaha sawit ini kan banyak kerjasama dengan luar ini ya, kayak gitu. CPO-nya apanya semua kayak gitu, mesin apanya kayak CPO-nya ini. Pengusaha-pengusaha di dalam paling usaha kecil-kecilan kayak itu, nggak 1 triliun aja nggak mungkin dapat, itu nggak mungkin
bisa dia omsetnya itu nggak mungkin segitulah kayak gitu. Makanya kalau 300 pengusaha itu berarti kayak gitu. Ini perlu dipertanyakan lah, apalagi dari jaksa tadi ya, apa data dari jaksa. Tapi kalau dari auditor saya percaya. Tapi kalau masih dari jaksa itu masih perlu diverifikasi lagi. Benar nggak tuh data? Tuh jangan-jangan itu memang butuh data tiba-tiba datanya data tahun udah lama gitu, udah kadurasa. Udah itu untuk memverifikasi dokumen-dokumennya itu susah. Gini aja deh, yang masalah batu bara, nikel atau batu bara yang di Cina itu kelihatan gitu loh, kayak gitu. Di kita nggak ada, gitu kan? Tiba-tiba adanya di luar negeri kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya banyak data di kita itu nggak kelihatan, hilang. Adanya di luar. Nah, kalau ada data di kita, bisa nggak diverifikasi di luar? Karena CPO ini selalu jaringannya keluar. Jadi ini kalau mau memang membuka ini, memverifikasi ini, ya harus di luar. Ada nggak data di luar? Jadi harus menyambung nih data nih. Iya. Biar dia jadi tersangka. Jadi gitu. kalau jumlah perusahaan atau pengusaha perkebunan sawit mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan. Cuma memang tadi pertanyaan yang seperti banyak orang termasuk Bang Ucok, teman-teman dari Fitra adalah soal ini kan seringkali nggak sinkron ya, ekspor, data-data di sananya, impornya gitu, tapi kemudian kok nggak connect dengan data yang ada di dalam. Betul. Artinya apa? Potensi kebocorannya pasti sangat tinggi. Gitu. Jadi itu kan seperti yang Mas Badi bilang soal ini potensi itu bisa benar, bisa juga tidak benar, dalam artinya bisa berkurang atau bisa bahkan jumlahnya lebih tinggi. Iya, betul. Jadi dari jumlah-jumlah itu misalnya, saya merujuknya begini. Ini data dari KPK ya. KPK pernah melakukan riset soal optimalisasi penerimaan negara gitu ya dari perkebunan sawit. Dia bilang seharusnya penerimaan sawit itu dia bilang catatan di 2021 ya, itu 40 triliun gitu yang masuk ke keuangan negara, penerimaan negara. Nah, cuma yang berhasil terhimpun itu hanya sekitar 2 triliun. Artinya apa? Itu potensi kebocoran gitu itu hampir 95% gitu. Karena yang berhasil terhimpun hanya 2 triliun. Bayangkan kalau misalnya tadi data yang solid, kemudian kita punya peta yang jelas soal pengusaha-pengusaha nakal itu yang belum bayar pajak, pasti sebenarnya upaya-upaya pengumpulan uang tadi ya untuk menutup kekurangan penerimaan negara itu APBN itu sangat mungkin terjadi, Putri, gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang modus pengusaha nakal ini seperti apa sih dalam upaya untuk ngakalin ya, tidak punya NPWP dan juga tidak punya rekening bank di Indonesia. Mungkin ada data juga nggak modus-modusnya seperti apa nih, Mas Badi? Kalau modus mungkin Bang Emerson sebetulnya lebih paham ya. Cuman gini, kita bisa men-tracking ya, validasi data misalnya. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita di sektor sawit itu kan sebenarnya dari tahun trennya kan menurun ya. Penurunannya itu sekitar 18,67% dari misalnya dari tahun 2023 ke 2024 ini. Artinya apa? Tadi terkait dengan potensi itu harus betul-betul diklarifikasi, divalidasi kan, karena tren neraca perdagangan yang turun ini juga sebenarnya juga menjadi indikasi gitu loh bahwa posisi pendapatan dari sektor sawit ini pasti juga akan terdampak dari itu kan misalnya kayak gitu. Nah, kalau tahun 2023 saja misalnya yang bisa berkontribusi ke APBN itu kan sekitar 25 miliar US dollar kan kayak gitu kan. Nah, itu kan ya itu angka besar kan kayak gitu. Tetapi tadi ketika kemudian kita bicara modus ya banyaklah modus yang bisa dilakukan ya. Pengemplangan pajak itu kan modusnya sebenarnya ya hanya itu saja kan kayak gitu. Misalnya dari total pendapatan kemudian di markdown sehingga kemudian bisa diturunkan pajaknya kan kayak gitu. Atau bisa jadi juga mereka mengakali luasan area dan macam-macamnya lah kayak gitu. Kalau perkebunan itu kan memang perkebunan sawit itu kan memang akan jadi dilema ya. Makanya tadi pentingnya data perusahaan itu harus betul valid. Karena kan sawit kita ini kan ada yang dikelola oleh masyarakat, ada yang dikelola oleh perusahaan. Nah kayak gitu. Apakah yang misalnya potensi 300 triliun itu juga yang dikelola oleh masyarakat juga kan kayak gitu kan. Meskipun tadi bilang itu dari 300 perusahaan kan kayak gitu. Tetapi kan di dalamnya juga perusahaan-perusahaan kecil milik masyarakat itu.
Ya kayak gitu kan. Nah itu yang harus dilihat betul kan kayak gitu. Nah kalau saya sih melihatnya begitu sih, Mbak. Ya, kalau Mas Emerson pernah menemukan modus tertentu Jadi dalam kalau pengemplangan pajak ini? Ya, jadi kita bagi dua ya, Mbak. Pertama adalah perusahaan perkebunan yang resmi, tanda kutip, yang legal, dan sama lagi yang kemudian yang ilegal ya. Nah, kalau ilegal itu sebenarnya polanya sama seperti praktek korupsi di sektor perpajakan ya. Tadi sebutan Mas Badi benar juga, misalnya kalau di beberapa perusahaan-perusahaan perkebunan sawit atau sawit-sawit yang besar, itu dia punya 3 jenis pembukuan. Ya, betul. Pertama buat petugas pajak beda sendiri, buat pemegang saham sendiri, kemudian buat pemilik sendiri beda. Ya, ini akan mempengaruhi untuk laporannya ya? Iya, laporan keuangan. Ini akan keuangan. mempengaruhi di tingkat pembayaran pajak. Ya, gitu ya. betul. Itu satu modusnya. Jadi di luar 300 triliun sebenarnya yang itu belum punya NPWP sebenarnya bisa kembangkan juga tuh ke perusahaan-perusahaan yang eksis gitu ya, sawit yang eksis, tapi untuk bagaimana caranya mencegah kebocoran itu. Pertama tadi ada manipulasi terkait dengan laporan keuangan yang itu mempengaruhi di setoran pajak. Kemudian yang kedua isu soal negosiasi pajak. Jadi sangat mungkin tuh ada adagium orang lebih senang bayar pajak ke petugas pajak daripada bayar pajak ke negara gitu ya. Jadi ada proses negosiasi tuh antara kong-kali-kong antara petugas pajak dengan misalnya perusahaan, termasuk juga barangkali perusahaan perkebunan sawit. Nah, di luar itu ada juga soal adanya diskresi tertentu ya dari pimpinan petugas pajak untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak, Mbak, gitu. Nah, itu sebenarnya ada 4 modus ya. Jadi asal yang lainnya misalnya jadi konsultan pajak, jadi petugas pajak jadi konsultan pajak. Jadi sejak awal sudah bernegosiasi ke perusahaan-perusahaan itu agar misalnya sini gue bantu nih ngurusin pajaknya daripada ente bayar pajak ke negara 8 miliar mendingan 4 miliar bayar pajak negara 1 miliar buat saya. Jadi dia masih punya margin keuntungan gitu. Itu yang kemudian dilakukan. Nah, di terakhir lewat proses keberatan di pengadilan pajak tuh. Jadi kan ada penentuan pajak, kemudian keberatan. Nah, ini ada negosiasi di situ. Nah, di luar yang pengemplangan pajak oleh perusahaan-perusahaan resmi, ya tadi ada yang tidak resmi. Tadi seperti yang disampaikan, ini temuannya dari BPKP bahwa mereka nggak punya NPWP, artinya apa? Nggak punya kewajiban juga bayar pajak. Betul. Nah, sebenarnya dari aspek optimalisasi sebenarnya masih bisa dikembangkan tuh di luar 300 triliun, bahkan jumlahnya sebenarnya bisa lebih besar gitu. Jadi kenapa juga mungkin ya pemerintahan Prabowo atau seperti yang disampaikan Pak Hasim melibatkan kejaksaan, karena sebelum-sebelumnya barangkali karena ditegur itu masih mereka bisa ngeles gitu, masih bisa berkilah atau misalnya melarikan diri. Tapi ketika aparat penegak hukum mulai bergerak gitu ya, artinya sebenarnya ada kekuatan hukum yang bisa memaksa gitu, yang kemudian bisa mempidanakan dia entah undang-undang korupsi, entah undang-undang perpajakan. Nah, itu yang kemudian barangkali ini titik celah gitu yang kemudian ditemukan oleh timnya Pak Prabowo untuk optimalisasi penerimaan negara. Bang Uco tadi kayaknya ada nada pesimis ya dengan 300 triliun ini karena datanya Bang Uco menganggap masih ini sumir ya. Masih sumir, nah, ada kemungkinan optimalisasi pendapatan negara ini dari mana selain non pajak ini? Selain mungkin dari bisnis kelapa sawit ini, ada lagi nggak? Ya sebetulnya ya kalau mau digarap dengan terbuka ya. Maksudnya terbuka itu betul-betul memang ingin masuk ke dalam kas negara itu gitu. Sebetulnya sumber daya alam kita itu banyak juga kayak gitu ya. Bisa sebagai potensi untuk itu tadi baru kelapa sawit ya? Ya, kelapa sawit. Jadi kelapa sawit gitu kan. Batu bara. Banyak diakal-akalin tuh yang mana biasanya? Iya. Semuanya. Semuanya. Tapi yang begini, yang yang agak di sini. Kita nih zaman Soeharto dulu ya. Kalau zaman Soeharto itu kan bagaimana mengontrol kekuasaan itu gitu ya, supaya jangan terjadi perawanan terhadap Soeharto, maka dia kontrol yang namanya Pertamina dia kontrol kan. Makanya oposisi mati. Nah, Jokowi dia kontrol itu pertambangan, Yup dikontrol sama dia gitu. Kayak gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi pemasukan penerimaan pajak dari pertambangan kontradiksi dia, menurun dia jadi ya kayak gitu. Nah, Prabowo ini mau melakukan apa sekarang?
apakah tetap mau melakukan kontrol terhadap pertambangan yup ini gitu kan, atau bagi apa yang mau dia ini? Artinya apa? Sumber keuangan itu apa? Kalau dulu kan Soeharto kan minyak, kalau Jokowi batu bara, nikel. Nah, ke depan tuh nikel sama batu bara itu masih potensial untuk menjadi sumber pendanaan. Untuk gerakan oposisi kayak gitu kan. Ini nanti ini akan dikontrol gitu. Kalau dikontrol ya kayak kemarin, kayak waktu zaman Jokowi terjadi penurunan negara. Mungkin solusinya apa nih Bang Ujo? Kayak gitu. Nah, solusinya sebetulnya kalau ingin ke depan, aku ke depan ini ya, gitu ke depan itu memang ini duit susah gitu kan. Utang akan meledak di 2005 gitu. Defisit kayak gitu. Bunga utang gitu kan. Udah itu kita mau cari utang susah sekarang. Pengusaha itu juga menurut Bang Ujo juga nggak akan mungkin bisa bayar denda itu. Enggak, pengusaha itu uangnya ada di luar. Bagaimana dia mau masuk ke dalam juga susah. Jadi kita ini di Bank Indonesia itu nih ya, Bank Indonesia itu uang itu keluar itu gampang, masuk itu susah. Karena di Bank Indonesia itu tambahin juga ternyata. Tapi saya menduganya dia akan terapkan model kayak amnesti pajak kali Bang ya. Amnesti pajak. Artinya pajak. Pengusaha itu pilihannya cuma tadi kan udah muncul tuh, mau bayar denda atau dipidana. Atau tadi mungkin kewajiban pajaknya mungkin 1 triliun, tapi udah kalau bayar 800 miliar boleh lah. Itu mungkin mungkin bisa. Mungkin pendekatan itu yang bisa jadi digunakan ya. Itu bisa untuk pengusaha yang nakal gitu ya. Amnesti itu. Tapi amnesti itu juga banyak dikritik kan. Banyak ini juga banyak rugi juga di situ. Kayak gitu banyak kerugian. Kayak harusnya masuk 2, ternyata masuknya setengah dengan amnesti itu pajak itu ibaratnya gitu. Tapi yang penting ini bagaimana ngolah kekayaan alam ini gitu ya untuk menjadi sumber pendapatan gitu kan. Pendapatan ini gitu. Jadi menurut saya jadi pemerintah itu besok bukan hanya dari pajak aja ini yang penerimaan negara. Karena PPN ya, pajak itu? Penerimaan negara. Pajak pendapatan, tambah nilai. Iya, itu pendapatan kita itu tergantung di situ. Karena itu hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Ini kayaknya lebih 1.000 triliun tuh. Kalau ekonomi lagi bagus. Ini ke depan ekonomi daya turun daya masyarakat jual beli turun. Ini tuh juga pendapatan pajak pendapatan ini juga akan ini. Enggak ada yang kerja orang. Apa yang mau ditanya? Iya, betul. Jadi daripada pertambangan, sumber daya alam semua gitu satu-satu sektor-sektor itu banyak kan pendapatan. Itu hampir 1.000 triliun itu. Dari semuanya ada kebocoran juga di situ ya? Iya Pak, kebocoran pastilah. Kayak gitu. Ini ngomongin kebocoran, jadi harus transparansinya gimana ini? Karena metode kita pajak itu, saya ini pengusaha ya, perusahaan. Nanti saya mau bayar PPh gitu, saya tetap bayar PPh, saya masukin aja gitu loh. Nah nanti oleh pajak udah masuk, oke, kayak gitu. Jadi apa sih istilahnya itu ya? Jadi kita membayar pajak itu sesuai dengan peraturan ya kita kasih aja sesuai dengan itu. Orang pajak kalau dia nggak curiga ya sudah selesai. Kalau dia curiga dia melakukan verifikasi atau ada nanti laporan dari masyarakat langsung dia nanti verifikasi. Tapi ada juga petugas nakal ya, mainlah di situ kayak gitu loh. Selesai juga. Iya. Selalu menjadi cerita yang berulang nih. Gitu. Nah, gimana nih Mas Badi? Kita bicara tentang transparansi dulu nih. Bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini harus transparan dong gitu. Ya, saya kira memang topik pembahasan kita ini kan berangkat dari kegelisahan sebenarnya, kegelisahan pemerintah dengan target pendapatan negara 2.109 sekian triliun itu kan bukan angka yang sedikit memang dibandingkan 2024 ini kan cuma 1.186 triliun kayak gitu. Artinya ada kenaikan yang sangat signifikan yang sedang didorong oleh pemerintah untuk membiayai tadi program-program prioritas yang mereka usung, misalnya soal makan bergizi ya, makan siang jadi makan bergizi gratis misalnya kayak gitu. Itu butuh pembiayaan yang besar, infrastruktur juga butuh pembiayaan yang besar. Belum lagi misalnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu juga butuh pembiayaan besar. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana skema yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya kayak gitu. Nah, tadi bicara soal tax amnesty. Tax amnesty itu ya di satu sisi baik, di satu sisi juga ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu gitu, terutama dalam tanda kutip ya itu kelompok-kelompok oligarki ya yang memang perusahaan-perusahaan besar yang menunggu kebijakan itu gitu loh. Ya misalnya dia harusnya bayar pajak 100 triliun karena tax amnesty kita dapat potongan separuh lebih misalnya kan kayak gitu kan, dan beberapa kali kan sebenarnya juga tidak optimal kebijakan tax amnesty itu. Nah ini yang saya kira perlu dilakukan review terhadap upaya itu ya. Nah di satu sisi karena kan ketidakoptimalan misalnya kebijakan tax amnesty itu kan juga soal isu transparansinya enggak konkret gitu Mbak. Nah itu yang jadi problem. Pemerintah selama ini memang punya problem serius di soal transparansi data ya, keterbukaan informasi itu memang menjadi tantangan. Termasuk tadi akan lebih baik misalnya potensi 300 triliun dari 300 perusahaan itu dibuka aja datanya biar masyarakat bantu gitu loh. Dibuka aja siapa saja itu kayak gitu kan. Jangan justru ini kemudian dijadikan alat gitu loh, alat untuk menekan pengusaha-pengusaha itu gitu. Lebih baik kita dibuka ke masyarakat ini loh, 300 perusahaan yang ngemplang misalnya kayak gitu, yang tidak taat pajak. Nah, tolong masyarakat bantu dong gitu. Kita awasi ini biar lebih optimal gitu kan. Nah, itu kan akan jauh lebih baik ya pemerintah ketika melakukan pendekatan partisipatif masyarakat itu, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah kalau itu dilakukan sendiri tidak akan pernah optimal gitu, karena peran masyarakat itu menjadi sangat penting terutama untuk mengontrol dari luar gitu kan. Nah itu sih Mbak menurut saya poin-poin itu yang saya kira memang selama ini menjadi catatan serius pemerintah gitu loh. Mau ngomong transparansi, setransparan apa pemerintah kita hari ini misalnya kan kayak gitu. Oke, taruhlah pemerintah sudah mendorong melalui mekanisme regulasi, tapi kan pada faktanya enggak juga kan kayak gitu kan. Nah misalnya kayak gitu, kasus-kasus yang selama ini, data program tax amnesty yang 2 kali kemarin itu misalnya, itu kan setransparan apa? Kan kayak gitu kan, misalnya kayak gitu, itu enggak tercapai gitu loh. Masyarakat juga masih menanya-nanya, kok banyak perusahaan besar yang masih tidak taat pajak gitu loh. Nah potensi 300 triliun itu kalau memang benar program tax amnesty kemarin itu berjalan optimal, nggak akan terjadi itu. Karena kan itu sudah dilakukan 2 periode kemarin, 2 periodenya Pak Jokowi itu kan mengeluarkan 2 kali kebijakan itu, kan kayak gitu kan. Nah kalau itu optimal, nggak akan ada tuh data potensial itu nggak akan ada, karena mereka pasti oke kami akan bayar karena sudah ada. Jadi dibuka saja. Iya, keringanan. Data itu harus dibuka. Iya, pengusaha-pengusaha yang nakal itu siapa kan kayak gitu. Ini kan juga akan menjadi menarik bagi masyarakat pengelola sawit di daerah-daerah itu kan kayak gitu, karena mereka kan juga dihadapkan face to face dengan perusahaan nih. Masyarakat yang mengelola sawit di personal itu kan juga dihadapkan pada itu kan. Banyak juga misalnya lahan-lahan mereka juga akhirnya tiba-tiba masuk di wilayah perusahaan ya, masuk di perizinan perusahaan, itu kan jadi problem gitu loh Mbak. Mas Emerson, kalau kita lihat tentang tadi ya banyak pengusaha sawit ini nakal ya, bahkan tadi memanipulasi laporan keuangannya. Nah kalau pengalaman dari Mas Emerson sendiri, bagaimana caranya untuk supaya tidak ada unsur manipulasinya itu? Ya, yang pertama ini pernah juga dilakukan oleh KPK ya. Waktu itu ada satu kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor perkebunan gitu ya. Yang dihajar nggak hanya bicara soal pengusahanya, tapi mungkin petugas pajaknya juga. Jadi betul. Kan kalau nggak ada petugas pajak nakal, nggak ketemu juga nih perusahaan nakal. Jadi kita harus seimbang nih, artinya dua-duanya diproses, baik aparatnya maupun pemungut pajaknya. Nah itu yang mungkin perlu dilakukan, Putri. Oke, jadi ini ada kegelisahan juga. Ini KPK sudah lama tapi banyak juga ya tidak berhenti-berhenti ya cara menghabisi koruptor ini, gimana ya? Ada aja cara-caranya. Iya, jadi ini kan kayak apa ya istilahnya? Ada istilah analogi, penjahat itu kadang lebih pintar dari penegak hukum. Jadi dia mungkin sudah bermanuver ke sana kemari. KPK juga, penegak hukum juga yang lain punya keterbatasan juga tuh Putri. Soal kan di beberapa kasus dia melakukan money laundering ke luar negeri, melakukan
membuang uang yang tanda kutip ke luar negeri agar misalnya tidak terlacak di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah kita negara ini mampu misalnya penegak hukumnya mampu mendeteksi itu. Dan kemudian yang berikutnya ada mampu apa tidak mendatangkan si pelakunya sampai ke proses persidangan. Nah, ini pekerjaannya juga nggak ringan ya. Jadi baik KPK, kejaksaan, kepolisian, ya sebaiknya memang harus lebih jeli dan lebih pintar gitu daripada pelaku kejahatannya gitu. Tapi saat ini koruptor itu lebih pintar. Iya. Kecerdasannya meningkat. Iya. Mereka jadi ukuran dari mana? Dari penghasilan korupsi itu. Jadi kalau dulu dia korupsi 2 misalnya ya, gitu kan. 2 ini ternyata 2 ini nggak cukup untuk menyogok, gitu kan, nyogok sini. Makanya dia sekarang itu korupsi sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Sebanyak-banyaknya dia korupsi, sebanyak-banyaknya dia kumpul uang korupsi, supaya apa? Supaya dia bebas, bisa nyogok sana, nyogok sini. Jadi lama-lama dia bebas, gitu. Makanya sekarang apa kata orang benar, korupsi ini udah menjadi di mana-mana. Iya, udah menjadi. Karena sekarang orang tuh melihat kalau mau koruptor ya koruptor aja udah, sebanyak-banyaknya ambil duit sebanyak-banyaknya, biar kamu bisa bebas. Kalau hanya nggak mau ngambil satu, ya kamu kena. Jadi kalau di kepalanya koruptor itu yang kakap kali ya, kalau korupsi jangan nanggung gitu. Ya jangan. Karena hukumannya Iya, kayak pohon gitu kan. Jangan nanya buahnya aja, semuanya diambil. Tanahnya dimakan juga. Jadi dulu Gus Dur itu bilang begini, politisi itu sebetulnya orang yang politisi itu orang yang paling baik tanpa pamrih kayak gitu kan, kayak gitu, paling ikhlas gitu ya. Politis itu disamakan dengan petani. Petani itu kan petani itu kan garap sawah, nyangkul padinya itu terserah siapa yang makan, gitu kan. Nah, begitulah politisi dulu. Sekarang kalau politisi enggak. Padinya juga nggak dikasih ke yang lain, tanahnya dimakan sama dia. Politisi sekarang, politisi kita di DPR tuh kayak gitu sekarang, dimakan semua buat dia sendiri kayak gitu. Itu yang terjadi, makanya terjadi dekadensi bangsa ini ke depan. Kayak gitu. Ini bahaya betul ya buat kita. Jadi gitu. Kalau Pak Hasim pernyataannya ada kabar baik bahwa ini ada potensi penerimaan negara sebesar 300 triliun. Ini sebenarnya kalau bagi pegiat korupsi ini kabar baik atau ini hanya tadi ya bulan madu semata. Ya, itu yang kemudian penting untuk dikawal ya Putri. Tadi isu soal transparansi, soal siapa sih daftar 300 ini agar kabar baik itu nggak jadi kabar buruk gitu. Kabar buruk atau kabar duka cita atau kabar sukacita bagi koruptor gitu ya. Jadi dengan kita tahu siapa 300 ini kita bisa ngawal tuh. Ini sebenarnya perusahaan ini harusnya bisa membayar bahkan lebih dari yang harusnya dibebankan kepada negara gitu ya. Betul. Dan kemudian yang lain ya tadi ini lagi-lagi adalah pertaruhan sebenarnya bagi pemerintahannya Pak Prabowo ketika dia bilang 300 triliun itu potensi penerimaan negara yang bisa dikumpulkan, itu adalah dia punya tanggung jawab untuk mengumpulkan itu. Jadi orang akan menilai bahwa ini cuma jargon doang atau janji-janji atau statement-statement belaka atau ini bisa dibuktikan. Jadi yang kita harus lakukan adalah bagaimana mengawal 300 triliunnya berhasil dikumpul, begitu. Tadi kalau Bang Uco bilang ini masih sumir, apalagi datanya sudah sumir, berarti kemungkinan untuk dikumpulinya juga agak susah ya, Bang Uco? Jadi pernyataan Hasyimi jadi dilema buat dia sendiri. Kalau dia tidak lakukan, jadi bumerang buat dia sendiri. Itu artinya menampang pemerintahan Jokowi, Prabowo gitu. Tapi kalau dia lakukan nanti, dia kumpulkan secara terbuka sesuai dengan nasihatnya dari Pitra ini gitu kan. Itu artinya ada legitimasi ke Prabowo dan pidatonya Prabowo tentang korupsi itu sedikit terbukti lah kayak gitu. Itu yang akan terjadi kayak gitu. Kita lihat aja nanti apakah dilakukan atau hanya wacana. Nah itu kita lihat. Mengumpulkan 300 triliun bisa dalam waktu berapa kira-kira ya untuk membalikan itu, Mas? Ya, kalau potensial dari sebenarnya kalau pemerintah mau kerja serius terutama melalui badan yang sudah dibentuk ya BPDKS tadi itu misalnya sebenarnya bisa cepat saja kalau mau serius ya. Dan problemnya kan komitmen ini yang dipertanyakan gitu loh Mbak. Negara itu dalam posisi misalnya kita bicara postur APBN, pendapatan negara itu bisa dapat cepat kok sebenarnya sama pemerintah selama komitmennya jelas.
problemnya kan pemerintah ini kadang juga sering melakukan hal-hal yang di luar nalar masyarakat gitu loh. Yang sebenarnya 300 ini dalam kurun waktu nggak nyampe 100 hari itu sebenarnya bisa diungkap saja. Kan kayak gitu kan. Nggak perlu, artinya itu bisa masuk agenda 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran misalnya kayak gitu. Kan bisa saja dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam tanda kutip ya untuk memberikan kekuatan membongkar itu gitu loh. Taman problemnya tadi komitmennya seperti apa. Terlebih misalnya kita kan dihadapkan pada situasi yang serba dilema tadi. Di pajak juga rawan. Ya, banyak kasus yang kemudian melibatkan orang-orang di Dirjen Pajak dalam konteks permainan itu misalnya. Di penegakan hukum juga banyak sekali yang terlibat dalam tadi istilahnya mafia-mafia itu. Nah, ini kan jadi problem sebenarnya kan kayak gitu. Tetapi sekali lagi, kalau tadi disampaikan Bang Erson dan Bang Ucok misalnya, kalau ini komitmennya baik, nggak perlu lama-lama, 100 hari kerja itu selesai kok itu. Keluar tuh duit pasti, kan gitu kan, didapat pasti. Artinya untuk mengejar pendapatan tadi ya, biar pemerintah itu tidak terkesan selalu instan melalui pajak penghasilan dan PPN dan cukai. Karena kan selama ini kan kayak gitu terus ya pemerintah itu. Kalau mau cepat ya naikkan pajak PPH, naikkan pajak PPN kan gitu. Sementara sektor-sektor sumber daya alam yang harusnya berkontribusi besar terhadap pendapatan negara itu tidak optimal karena tadi setengah hati. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak boleh setengah hati dengan potensi 300 triliun dan 300 perusahaan yang disampaikan oleh Pak Hasim itu. Harus clear, betul-betul ditangani gitu loh. Dalam 100 hari selesai itu saya kira. Ada data barangkali Mas Emerson, apakah dalam pemerintahan Prabowo sekarang ini juga ada menteri-menterinya yang juga punya bisnis kelapa sawit juga? Kayaknya untuk serial berikutnya. Karena harus dicek dulu datanya. Tapi ini yang kemudian menarik ya. Ini kan tadi ngomongin dilema tadi ya. Iya, kan kalau bicara soal dana-dana pilpres, dana-dana kampanye itu kan biasanya juga ada dana di luar dana yang resmi, ada dana yang tidak resmi, dan dia mengumpulkan dari semua pengusaha ya. Iya betul. Khususnya sumber daya alam, tambang, kebo, sawit maupun juga misalnya kehutanan gitu ya. Nah pastinya ada sebenarnya ya yang punya korelasi dengan misalnya atau kedekatan misalnya mungkin anggota kabinet pemerintahan Prabowo dengan misalnya pengusaha perkebunan sawit atau perkebunan pertambangan atau juga kehutanan gitu ya. Nah itu yang kemudian harus lagi-lagi tadi pentingnya tadi Mas Badi bilang transparansi itu untuk memastikan jangan sampai misalnya ini karena mentang-mentang dia dekat dengan kekuasaan menteri dan sebagainya itu namanya nggak muncul padahal ada potensi yang juga harus dikejar gitu. Untuk siapa detail namanya mungkin episode berikutnya. Iya. Karena kita juga bisa belajar ini Mbak dari misalnya Satgas BLBI itu. Ya. Kurang apa kan Satgas BLBI itu semua penegak hukum masuk di dalam struktur kan kayak gitu. Tetapi juga nggak sampai juga selesai gitu. Banyak yang bocor juga. Iya. Nah artinya apa? Ya tadi komitmen gitu loh. Ya kalau bisa harus sukses Mas Emil. Gaspol seperti Pak Prabowo bilang pas kampanye. Betul. Apalagi kan kayaknya sudah ada data berapa koruptor yang sudah ditangkap di awal pemerintahan Prabowo ini. Nah, Bang Ucok saya juga mau nanya, ini ada apa ya dengan bisnis kelapa sawit? Kok sampai ada 300 pengusaha kelapa sawit yang nggak punya NPWP dan juga tidak punya rekening bank di Indonesia? Ya, mereka itu tadi, mereka itu menghindari pajak gitu ya. Menghindari pajak. Udah itu mungkin Kenapa harus dihindarin sih pajak? Kalau bayar pajak mengurangi keuntungan pasti ya. Atau pajak kita ini terlalu karena mereka gini. Atau gimana? Pajak ini kan sebetulnya kan buat aparat juga ya. Ya, tapi mereka juga harus biaya aparat juga tuh kayaknya kayak gitu. Jadi oknum. Ya, oknum gitu. Jadi bisnis apapun di Indonesia itu gitu ya. Itu bukan hanya pajak yang memberatin kita gitu, tapi premannya juga, aparatnya juga kayak gitu. Itu harus kita bayar di luar pajak itu. Mungkin disitulah para pengusaha itu berputar gitu ya,
pajaknya dikasih satu aja, yang satu buat ini kayak gitu kan, dibagi-bagi sama dia juga karena kan ini harus dibagi-bagi semua nih uang pendapatan berapa yang dapat dari penghasilan sawit itu kayak gitu kan, ini kan harus dibagi-bagi juga. Bukan buat dia sendiri, tapi harus dibagi-bagi. Kan banyak yang belum lagi nanti datang auditor, belum lagi datang yang macam-macam masyarakatnya apanya. Ini kan harus ditutup dengan uang operasional itu. Hilirnya ya. Iya, panjang nanti. Belum lagi nanti usaha birokrasinya kayak gitu kan. Kayak gitu. Belum nanti ada lebaran gitu kan. Kalau kata Cina, ini orang Indonesia ini lebarannya banyak amat. Tahun baru lebaran, Natal lebaran, minta duit semua katanya. Ini harus biaya semua kayak gini gitu. Maulid juga nanti kan lebaran kayak gitu. Ini mungkin yang harus kita benahi, yang kayak gini nih, ya, supaya pengusaha juga terbuka ya kepada pengusaha juga terbuka berapa duitnya, berapa bayar pajak, dan masalah ini bagaimana untuk kita benahi. Ini kan masalah Pemdanya. Betul. Tapi Pemdanya juga CSR dimakan juga sama dia itu gitu buat sendiri aja. Itu juga nakal juga, banyak Pemda nakal juga kayak gitu. Udah dikasih CSR masih minta yang lain kayak gitu kan, bikin susah juga pengusaha. Kayak gitu. Nah, inilah yang menjadi limit itu, bagaimana untuk menguraikan ini supaya pengusahanya aman gitu. Uangnya juga bisa masuk ke kas negara berapa. Ini yang harus kita belum ketemu nih. Ya, perbaiki ke depan itu. Jadi kita juga nggak bisa nyalain mereka juga 100%, karena mereka juga diinjek juga, diinjek oleh preman, diinjek oleh oknum, diinjek oleh oleh para pejabat kayak gitu loh. Tapi mereka juga menikmati juga. Mereka menikmati. Mereka lebih besar menikmati sawitnya. Tahu kayaknya. Bang Ucok kelapa parut. Pengusaha kelapa parut. Ya, betul. Tapi sebenarnya menarik itu gini, Mbak. Kita kan ambil contoh yang sederhana saja yang baru-baru ini misalnya ya, pengusaha susu di Boyolali ya, ketika kemudian dianggap bermasalah langsung diblokir rekeningnya gitu kan. Nah, saya kira PPATK bisa menjadi bagian penting ya untuk men-tracking ya transaksi mereka. Bener nggak sih duitnya sebesar apa sih gitu loh. Nah, kalau memang mereka nggak taat ya tinggal diblokir aja. Masa pengusaha susu yang sekecil itu aja berani diblokir oleh bank, bisa diblokir oleh bank, masa yang ini pengusaha besar nggak berani kan kayak gitu kan. Masalahnya kan itu aja, berani nggak negara melakukan itu kan kayak gitu kan. Dengan 300, ya tadi, misalnya kalau benar valid 300 perusahaan itu, ya diblokir aja dulu sementara, kan kayak gitu, sampai dia bayar pajak. Itu kan bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kong kali kongnya pengusaha sawit ini dengan siapa sih? Ya tadi, saya kira banyak lah ya, kalau bicara tentang kong kali kong itu kan, lingkaran setan bisnis ini kan juga luar biasa ya, mafia-mafianya banyak sekali, dan oknum-oknum juga tadi disampaikan Bang Uco juga pasti banyak. Bang Emerson tadi di depan juga memberikan gambaran bagaimana ketika modus itu dilakukan ya pasti ada keterlibatan di luar perusahaan itu pasti ada, nggak bisa ya oknum-oknum inilah yang saya kira akan menjadi problem serius ya, karena mereka juga pasti punya kekuasaan di masing-masing level ya, kayak di masing-masing tempat, di masing-masing di mana dia berada itu pasti juga punya kuasa di situ. Misalnya kalau dia misalnya berposisinya di pajak ya pasti punya kuasa di pajak itu. Kalau misalnya dia di penegak hukum pasti punya kuasa di situ. Misalnya kayak kasus-kasus yang terbongkar baru-baru ini kan juga mereka ternyata orang-orang yang memang punya relasi, punya kuasa yang bagus kan kayak gitu. Kalau nggak mungkin bisa. Menjadi mitra kong kali kong itu kan bukan persoalan mudah. Ya kayak gitu. Tapi menarik juga Mas Emerson, kenapa yang diobok-obok pertama ini bisnis kelapa sawit? Dari sekian banyak bisnis pengusaha. Ya mungkin ini yang paling lemah kali ya. Tambang ya berat, tambang kawan. Yang kawan mungkin. Kuat. Kan ada isu ya soal ya tadi pendanaan kampanye dan sebagainya itu banyak datang dari perusahaan barangkali tambang ya. Itu kenapa
tambang nggak disasar tapi sawit mungkin yang pertama. Mungkin itu. Nggak mau Sawit nyumbang. nggak ikut kampanye kali ya. Nggak mau nyumbang. Nggak nyumbang kampanye. Makanya diincer. Ini hanya indikasi, bukan Nggak nuduh. nuduh, nggak nuduh. Ya, nuduh. Indikasinya begitu ya kira-kira. Ya, tapi memang pertanyaan menarik. Kenapa Iya. yang disasar persoalan sawit bukan tambang atau hutan gitu? Iya. Betul. Oh, jadi memang ada potensi sebenarnya yang lain ada di tambang dan juga hutan ya. Iya, betul. Iya. Tiga sektor itu sebenarnya potensinya gede ya untuk penerimaan Iya, betul, negara, betul. kong kali kong, kenakalan atau misalnya Iya. bahkan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi gede di Gede tiga di sektor situ. itu. Tapi Iya, pertanyaannya betul. lagi, kenapa hanya sawit itu Iya. yang kemudian penting? Kalau Bang Uco gimana melihatnya? Kenapa kelapa sawit? Iya, karena kelapa sawit itu apa namanya sektor yang sedang berkembang. Nah, gitu. Artinya berarti banyak duit di situ, Iya. gitu. Jadi ini banyak duit, gitu. Kelihatannya juga dari pendapatan ini ya, pendapatan Badan Pengolahan Dana tadi itu, BPJS PKS tadi itu tiap tahun meningkat terus dia. Kenaikannya tinggi sekali. Dibandingkan OJK. OJK itu kenaikannya itu hanya 1 triliun. Padahal yang dia kelola itu ribuan triliun loh duitnya itu. Kalau sawit itu kan nggak sebanyak perbankan. Iya. Tapi pendapatannya itu tahun 2003 tuh udah 34 triliunan kayak gitu. Pendapatan itu 34. Jadi ini artinya apa? Atau tadi kayak Bang Emerson bilang, apa karang-karang paling lemah ini? Ya ini kelihatannya Pak apa namanya backingnya backingnya kurang ini. Tapi pengusahanya kurang. Tapi mungkin ini Kayak ya, gitu. kalau itu mungkin perspektif kita yang negatif. Iya, iya. Tapi mungkin Iya. kalau dari perspektif yang positif, jadi kita cuma mengingatkan di 2023 Bang Ucok itu ada namanya Kepres nomor 9 2023 Iya. tentang pembentukan satuan tugas, Iya, Satgas. optimalisasi penerimaan negara dari sektor ini sama peningkatan tata kelola industri sawit ya. Iya, betul. Mungkin kalau yang tadi kan Bang Ucok dan kita mungkin pandangannya negatif, sehujan ya, Iya. buruk-buruk sakit gitu. Tapi yang positif barangkali itu ini bersinergi melanjutkan programnya Pak Jokowi. Jadi mumpung sudah punya kepres satuan tugasnya, ya udah sekalian aja diarahkan ke sana. Gitu. Iya. Iya, satu sisi mungkin karena tadi tuh Mbak, kalau misalnya data BPS itu kan potensi pendapatan negara dari sektor sawit ini kan memang besar ya, dan selama ini memang belum optimal dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin kemarin tim transisinya Pak Prabowo itu setelah melihat, oh ini ada potensial besar sebenarnya di sawit, kenapa kok nggak didorong serius gitu loh. Terlepas dari persoalan politik tadi ya, dinamika politiknya, tetapi saya melihat sektor ini besar memang, ya sektor ini besar, misalnya apalagi misalnya kayak Pulau Kalimantan yang sebagai Di Papua, basis ya. Papua udah mulai dibuka. Iya. Papua itu. Misalnya Sumatera, Sulawesi, bagian utara, Kalimantan itu kan full semuanya sawit kan kayak gitu, dan itu potensial besar, tapi belum ada kontribusi konkret terhadap pendapatan negara. Nah, saya husnudonnya kok ke sana gitu loh, bahwa ini potensi ini harus betul-betul digarap sehingga kita tidak membebani lagi masyarakat melalui pajak PPh penghasilan yang kecil-kecil itu gitu loh. Meskipun itu potensi akan menjadi pilihan yang paling seksi bagi pemerintah ya untuk mendapatkan pendapatan negara, tetapi saya sih berharap ini serius digarap oleh pemerintah soal sawit ini ya. Kira-kira ada unsur politisnya nggak? Nah tadi kalau unsur polisi tadi seujuan kita yang pertama. Mungkin karena tadi ada banyak bantu selama pilpres gitu kan, siapa kampanye pilpres atau kampanye pilkada atau Atau anggota dewan. ada menterinya? Iya. Ya. Bisa jadi. Karena kan selama ini kan kita Terlibat dan paling dari seterusnya. pajak BPH ya, BPN, terus penerimaan bukan pajak itu paling cukai kayak gitulah ya. Kita selama ini kan negara kan prosesnya di situ terus, sementara SDA ini kan memang relatif agak slow gitu ya. Tapi kalau masyarakat tahu misalnya ini penghasilannya kok gede nggak bayar di Uber itu ya. Kasus-kasus sederhana meskipun gimmick misalnya ya, misalnya kayak artis-artis yang tiba-tiba kaya gitu, nanti langsung jadi sasaran Dirjen Pajak gitu kan misalnya kayak gitu. Nah sementara Yang terakhir juga suaminya Sandra Dewi ya? Iya, Timah juga. itu misalnya yang kasus korupsi Timah ya misalnya. Kayak kemarin misalnya kan sempat kita dapat isu rame tuh artis kayak Soimah itu dengan tiba-tiba Dirjen Pajak ultimatum kayak gitu, itu kan hal-hal
sebenarnya kan receh ya itu Iya. gitu loh, dibandingkan dengan sektor SDA yang luar biasa termasuk di dalamnya sawit itu gitu loh Mbak. Nah, itu yang saya kira ya kita berharap betul-betul serius lah, pemerintah jangan setengah hati gitu, jangan main-main lah gitu. Kalau memang punya data buka, ayo digarap bareng-bareng dengan Mungkin masyarakat. ada gitu. benchmark dari negara lain yang bisa kita belajar dari negara tersebut terkait dengan penanganan optimalisasi terutama penerimaan negara dan pajak. Saya itu udah beberapa kali bilang, jadi sistem perpajakan kita itu sekarang itu tertutup. Artinya apa? Seharusnya Dirjen Pajak itu di online itu ucap sekali kadapi berapa dia pajak tahun ini. Udah itu pengusaha A, B, C berapa dia bayar pajak gitu. Udah itu dia bayar itu dari barang apa dia bayar pajak. Itu harus kelihatan. Udah itu nanti kita sebagai pembayar pajak, Dirjen Pajak ini saya bayar nih 3 triliun. Tapi uang saya ini buat pendidikan, yang lain nggak boleh. Harus kayak gitu. Ini kan nggak boleh. Kalau saat ini kan tertutup. Emerson bayar pajak berapa nggak tahu. Gelap. Apalagi Ibadi nggak tahu, gelap kayak gitu. Apalagi pengusaha-pengusaha besar kita nggak tahu bayar pajak berapa. Kayak gitu kan. Kayak gitu nggak tahu berapa gitu. Emang Tiba-tiba besaran pajak kita dibandingkan negara lain seperti apa sih, Bang Ucok? bukan masalah besarnya, tapi sistemnya itu terbuka dong. Kalau Amerika itu udah terbuka gitu. Trump itu bayar pajak udah kelihatan berapa kayak gitu. Nah, itulah yang pernah aku sampaikan kepada Cok, kalau itu terjadi di Indonesia, itu nanti orang kaya dikejar-kejar penjahat. Apa gunanya polisi? Begitu. Lu polisi nganggur apa? Kayak gitu kan. Bayar pajak kan untuk bayar polisi. Kayak gitu. Gitu mereka. Jadi mereka harus terbuka semua. Tapi banyak yang takut betul ya. Iya, Politisi masih takut. Politisi masih takut karena uangnya nggak tahu dari mana aja. Meskipun tanpa dibuka sebenarnya kalau PPATK masuk langsung ketahuan juga sumber duitnya dari mana. Yang susah itu adalah uang hasil pesugihan. Pajaknya bagaimana itu? Belum ada undang-undangnya. Ada ya Bang? Ada. Oke, baik. Seru ya. Obrolan kita udah makin seru. Kalau gitu ini sebagai closing statement dari masing-masing narasumber kita hari ini, boleh Ya. dari Mas Emerson, silahkan. Ya, ini sekali lagi adalah pembuktian bagi pemerintahan Pak Prabowo ya, ketika bilang 300 triliun potensi penerimaan negara yang berhasil bisa masuk ke kas negara atau penerimaan negara, itu yang kemudian harus dibuktikan. Jadi idenya menarik, idenya baik gitu, tapi kita tunggu realisasinya. Apakah ini bisa dibuktikan atau enggak gitu? Apakah hanya omon-omon atau juga misalnya ini konkret sebenarnya ketika disampaikan oleh Pak Hasim dan juga oleh pemerintahan Prabowo. Jadi yang kita tunggu adalah isu soal transparansi, kemudian yang kedua bagaimana dia membuktikan apa pesimisme masyarakat menjadi optimisme di kemudian hari. Baik, transparansi. Oke, Bang Ucok. Ya, jadi 300 triliun itu wacana yang memperlihatkan bahwa memang negara APBN lagi kekurangan duit gitu ya. Jadi duitnya dari mana untuk menambal ini? Mungkin utang udah nggak ada yang mau ngutangin kita gitu kan? Mungkin surat utang juga nanti dijual nggak ada mau yang beli gitu. Makanya Hasim punya punya pesan, punya ide. Nah ini ada uang 3 juta triliun ini. Ini bagaimana kalau ini kita kita lakukan saja supaya bisa masuk masuk ke negara. Itu sisi positifnya. Oke, terima kasih Bang Ucok. Terakhir, Ya. Mas Wadi. Kalau saya melihatnya begini, Mbak, ini jadi pintu masuk ya sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk melakukan reformasi struktural di sektor perpajakan kita ya. Karena memang sengkarut ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Hasim itu menggambarkan bahwa sengkarutnya pengelolaan pajak di Indonesia kan kayak gitu, sehingga butuh reformasi struktural yang konkret juga kan kayak gitu, bahwa pidato perdana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu kan sangat luar biasa ya, memberikan angin segar seolah-olah kan kayak gitu. Nah, apakah itu mampu dieksekusi dengan baik ataukah tidak, itu kan salah satu indikatornya kan tadi bagaimana kemudian penerimaan negara itu tidak lagi membebani rakyat kecil, tetapi betul-betul diarahkan pada warga-warga negara yang memang punya
bisnis besar tetapi selama ini tidak tersentuh. Nah, itu yang saya kira perlu dioptimalkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Sekali lagi bahwa pajak itu harus berkeadilan. Salah satu indikator keadilannya adalah pemerintah harus serius menangani pengemplang pajak, terutama dari sektor perusahaan-perusahaan sawit termasuk di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Badi menjadi pintu masuk untuk reformasi pengelolaan pajak. Dan itu tadi sahabat kebenaran, kita sudah diskusi. Terima kasih Bapak-Bapak atas pencerahannya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi. Dan sebelum saya undur diri, jangan lupa untuk sahabat kebenaran untuk tetap memperbaharui informasi ADR TV di semua media sosial kami dengan cara share, subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet lambang lonceng agar Anda bisa mengetahui suara kebenaran di ADR TV. Saya Anastasia Putri bersama dengan kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama memajukan bangsa yang kita